Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Halo guru-guru hebat, kami dari kelompok 1 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang tugas ruang kolaborasi modul 1.3. Modul ini akan membahas tentang apa visi guru penggerak dari kelompok kami, penyusunan prakarsa perubahan dan penyusunan pendekatan manajemen perubahan berupa tahapan inquiry apresiatif, yaitu rencana bagja. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu 1 Bapak Anwar Kurnaedi, 2 Bapak Wikawan Indra Waluyo, 3 Bapak Iman Hidayat, 4 Ibu Sarifah, 5 Ibu Kori Eka Handayani dan ke-6 Ibu Putri Dwi Wulandari. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Namun saya akan membacakan dulu urutan pembahasan dalam video ini. Pertama, menentukan visi bersama, menentukan prakarsa perubahan, menyusun atap, dan terakhir adalah menyusun bagja. Pembahasan pertama tentang visi. Visi ini berisi tentang tujuan jangka panjang, yang dapat menginspirasi fokus, menyatukan tim, dan memberi arah strategis untuk pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang. Setelah melakukan diskusi, kami sepakat bahwa visi yang kami sepakati adalah terwujudnya peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila, cakap teknologi, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, setelah penyusunan visi, kami menyusun prakarsa perubahan, di mana setelah melakukan diskusi, kami sepakat bahwa prakarsa perubahan yang akan kami lakukan adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, khususnya pada dimensi bernalar kritis. Langkah berikutnya, untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang kami sepakati, kami membuat gambar mental prakarsa perubahan atap, di mana A adalah aset, T, tantangan, A, aksi dan yang terakhir, P, yaitu pelajaran atau perubahan. Baik, saya akan menjabarkan satu persatu mengenai atap ini. A yang pertama adalah aset. Aset yang kami miliki yaitu peserta didik sudah terbiasa melakukan diskusi dalam proses pembelajaran. Guru terbiasa menggunakan metode percobaan. Peserta didik yang sudah terbiasa menggunakan gadget untuk mencari sumber informasi. Sebagian besar peserta didik memiliki gadget pribadi, serta tersedianya jaringan internet di sekolah yang dapat diakses oleh seluruh peserta didik. Selanjutnya, T yaitu tantangan. Tantangan yang kami hadapi adalah tidak semua siswa memiliki gadget. Peserta didik kesulitan menemukan kata kunci untuk sumber belajar dan jaringan internet yang terkadang tidak bisa diakses. Berikutnya ada A lagi, di mana A yang dimaksud adalah aksi. Untuk meningkatkan kemampuan bernalar kritis peserta didik, saya akan membuat pembelajaran yang berbasis masalah atau PBL dan menggunakan IT dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Terakhir adalah P yaitu perubahan, di mana perubahan yang saya harapkan adalah peserta didik dapat memiliki kemampuan menganalisis informasi, kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata. Materi selanjutnya yaitu bagja. Apa itu bagja? Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh Co-operator ke dalam langkah 4D, yaitu Discover, Dream, Design, dan Deliver. Yang diungkapkan pada tahun 2005, yang kemudian pada tahun 2008, dalam praktik-praktik selanjutnya tahapan Discover ini dipecah menjadi Define dan Discover. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang bagja, di mana B untuk buat pertanyaan utama atau Define. Dalam fase ini, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan atau aset, potensi atau peluang, di mana tujuannya adalah untuk mendefinisikan tujuan dan memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Setelah melakukan diskusi, kami mendapatkan 2 pertanyaan utama beserta jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertama, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis? Pertanyaan kedua, siapa saja guru yang dapat berkolaborasi untuk mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan kemampuan bernalar kritis? Setelah melakukan diskusi, kami menemukan beberapa poin penting untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, yaitu: pertama, memahami kekuatan dan potensi yang ada di sekolah. Kemudian,
menyusun rencana perubahan, dan yang terakhir adalah melakukan pembelajaran dengan metode Problem Based Learning atau PBL. Tahap berikutnya adalah A, yaitu ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau potensi yang didapat melalui kegiatan penyelidikan. Kemudian tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta dan memperoleh data. Apakah didapat lewat diskusi kelompok maupun survei, serta bagaimana melibatkan berbagai pihak. Pertanyaan tersebut yaitu, pertama, siapakah guru di sekolah yang mempunyai pengalaman menggunakan metode PBL? Siapa saja yang bisa diajak berkolaborasi? Apa yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan sekitar sekolah untuk mendukung pembelajaran PBL? Dan aktivitas apa yang dapat menumbuhkan kemampuan bernalar kritis peserta didik? Sedangkan poin-poin yang kami dapatkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah 1. Mencari guru yang berpengalaman dalam menggunakan metode PBL. Siapa saja yang bisa diajak berkolaborasi? Jawabannya, semua guru di sekolah. Apa yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan sekitar sekolah untuk mendukung pembelajaran PBL? Dapat dijawab dengan mencari tahu dan mencatat fasilitas apa yang dapat mendukung pembelajaran dengan metode Problem Based Learning. Dan pertanyaan terakhir, yaitu aktivitas apa yang dapat menumbuhkan kemampuan bernalar kritis peserta didik, dapat kami jawab dengan melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, atau biasa dikenal dengan student center. Fase ketiga dalam Bagja adalah G, yaitu gali mimpi atau dream. Diharapkan, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat, dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Berikutnya pertanyaan dan jawaban yang kami sepakati adalah 1. Apa yang akan dilakukan jika peserta didik sudah memiliki kemampuan bernalar kritis? Jawabannya, peserta didik dapat senantiasa dapat memecahkan masalah sehari-hari menggunakan nalar kritis yang dimilikinya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana perubahan yang terjadi jika peserta didik sudah memiliki kemampuan bernalar kritis? Dapat kami jawab dengan meningkatnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran, dan meningkatnya minat peserta didik dalam mengikuti lomba karya ilmiah. Langkah berikutnya adalah J, yaitu jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Selain itu, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, dan menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Sedangkan, pertanyaan yang kami ajukan adalah, apa langkah yang dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran peserta didik, di mana pertanyaan ini kami jawab dengan beberapa poin, yaitu mensosialisasikan kegiatan pembelajaran dengan pendekatan PBL kepada rekan guru dengan sintaks atau langkah PBL tersebut, kemudian mengajak kerjasama atau melakukan kolaborasi rekan guru sehingga memiliki satu perspektif tentang pembelajaran PBL. Dan tahap terakhir adalah A, yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat, di mana termasuk di dalamnya mengelola konflik dan risiko, serta memonitor atau mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Kemudian, tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal, protokol atau SOP, dan budaya belajar atau monitoring, evaluasi, serta refleksi. Ada 3 pertanyaan, dan jawaban yang kami sepakati yaitu 1.
Siapa yang dapat membantu mengembangkan sikap bernalar kritis? Jawabannya, melakukan kolaborasi dengan guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah. 2. Siapa saja yang dapat membantu mengembangkan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bernalar kritis? Jawabannya adalah rekan sesama guru di sekolah maupun di luar sekolah, contohnya KKG dan MGMP. Berikutnya pertanyaan ketiga. Siapa yang dapat mengarahkan sikap reflektif guru dalam proses pembelajaran menggunakan metode PBL? Jawabannya yaitu siapa yang dapat mengarahkan sikap reflektif guru dalam proses pembelajaran menggunakan metode PBL. Demikian penjelasan mengenai pembahasan Bagja. Selanjutnya kesimpulan dari pembahasan kami adalah, di dalam visi, prakarsa perubahan dan Bagja yang dibuat oleh kelompok, kami mengambil dimensi bernalar kritis dari profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdapat pemanfaatan teknologi dan juga PBL sebagai model pembelajarannya. Selanjutnya, sebelum kami menutup pembahasan kali ini, kami akan menampilkan kembali beberapa pertanyaan dari kelompok lain tentang materi yang sedang dibahas. Pertanyaan pertama dari Ibu Nina, yaitu, jika visi tidak tercapai maka, apa yang harus dilakukan? Apakah dengan merubah visi? Jawabannya, tidak perlu merubah visi, tetapi cara untuk mencapai visi itu yang harus dirubah. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Triani, yaitu, bagaimanakah cara menemukan kata kunci ketika mencari informasi tentang bahasa Inggris di Google? Jawabannya, dapat dilakukan beberapa langkah berikut. 1. Ketika mengetik kata kunci, jangan terlalu luas. 2. Jika tidak menemukan kata kunci, carilah kata yang anonim. 3. Guru harus mencoba terlebih dahulu, agar bisa memberikan bimbingan kepada murid. Terakhir, guru dapat menyediakan sarana berupa laptop, sehingga murid bisa dipantau dan dibimbing ketika memasukkan kata kunci. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Asyar, 1. Tentang pengalaman di sekolah, di mana visi jarang dirubah, bahkan jika merubah visi hanya mengcopy paste dari Google, sehingga tidak ada kesesuaian antara visi dan program sekolah. 2. Apakah gadget bisa merubah cara bernalar kritis siswa? Karena kenyataan di lapangan, siswa malah asik sendiri dengan gadget dan tidak peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Jawaban dari kedua pertanyaan itu adalah, visi bisa dirubah menurut Monef dan refleksi dari tim perumus visi. Biasanya, ketika ingin membuat kurikulum sekolah setiap tahunnya, harus dirumuskan pula visi sekolah yang baru, di mana visi ini harus disesuaikan dengan zamannya. Berikutnya, gadget bisa membuat murid berpikir kritis karena gadget bisa dianggap jendela dunia. Namun penggunaan gadget pada anak harus dengan bimbingan orang tua atau guru. Terima kasih. Demikian penjelasan hasil diskusi kelompok kami. Semoga apa yang kami paparkan dapat berguna bagi kami serta bagi teman-teman guru hebat lainnya. Sampai bertemu dalam video selanjutnya. Salam, Guru Penggerak.